Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini bosku, saya lagi ada di lahan kacang panjang. Barusan saya melakukan panen perdana ya bos ya. Dan kacang panjang ini perlakuannya jujur, ini tanpa pupuk dasar, tanpa dolomit. Pokoknya ini alami saja ya bos ya. Dan di sini untuk lebar bedengan 80 cm ini saya hanya melakukan satu baris tanaman saja dengan jarak tanam 20 kali 20. Nah, contohnya seperti ini ya bos ya. Ini jarak dari lubang satu ke lubang yang satunya lagi itu hanya 1 jengkal. Nah, kurang lebih dikit ya bos ya. 1 jengkal lebih dikit ya bos ya. Kemudian dalam 2 lubang ini tak kasih 1 patok ya bos ya. Nih. Nah, ini dalam 2 lubang ini tak kasih 1 patok, dan 2 lubang saya kasih 2 biji ya bos ya. Saya tanam 2. Nah, ini 1 2 1 2. Nah, ini untuk patoknya 1 aja ya bos ya. Ajirnya 1 aja bos ya. Jadi dia ketemunya di sini bosku. Yang ujung sini, nah naiknya ke sini. Yang ujung sini naiknya ke sini. Nah, ini. Dan untuk cabang airnya hanya 3 cabang saja dari bawah yang saya gunting, dan videonya sudah saya upload juga terlebih dahulu. Kemudian sekarang untuk pemupukannya, saya baru sekali melakukan pemupukan tugal dengan pupuk NPK Ponska tanpa ada campuran lain. Kemudian pengocornya pun baru sekali. Dan ini sudah panen perdana ya bos ya. Tapi lumayan ya bos ya, meskipun pemupukannya minim, ini buahnya juga lumayan ya bos ya. Ini. Nah, ini banyak lagi. Nah, ini lah banyak bos ya. Buahnya juga lumayan, cuman masih dalam berbentuk bunga. Dan memang kacang panjang ini kan salah satu tanaman yang paling rakus ya bos ya. Jadi meskipun tanpa perlakuan khusus, ini tetap bisa berbuah, menghasilkan uangnya bos ya. Kemudian untuk penyemprotannya di saat-saat mulai panen seperti ini, saya hanya menggunakan KNO03 putih, kemudian kalsium. Dan untuk pestisidanya, insektisidanya, saya hanya menggunakan yang organik saja bos ya. Merek dagangnya itu, mohon maaf saya bukan promo, Pestnem. Kalau untuk fungisida saya belum menggunakan, karena memang di insek Pestnem itu dia sifatnya bakterisida, ada fungisidanya, ada inseknya. Pokoknya itu 3 in 1 ya bos ya. 3 in 1 itu ya bos ya. Itu juga pokoknya sudah ada pupuknya, ada fungisidanya, dan juga bisa membunuh hama pengganggu seperti ulat, belalang, seperti itu ya bos ya. Kutu-kutuan juga bisa untuk produk yang satu itu. Karena memang kacang panjang ini kan sifatnya panennya setiap hari ya bos ya. Jadi saya tidak menggunakan yang pengendali kimia, karena kita tuh jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi ya bos ya dalam budidaya, tapi pikirkan juga kesehatan para konsumen. Kira-kira seperti itu ya bos ya. Jadi kalau untuk Pestnem itu dia tidak hanya membunuh, tapi juga dia merubah rasa daripada kacang panjang ini sehingga tidak disukai oleh hama seperti ulat ya bos. Jadi wajar saja kalau kita masih menemukan ada beberapa ulat di sini, tapi itu tidak akan merusak tanaman kita ya bos ya. Karena memang dari segi rasa sudah tidak disukai lagi ya bos. Oke, kira-kira segitunya cara kerja daripada Pestnem itu bosku. Jadi dan untuk penyemprotan di awal-awal itu saya hanya menggunakan KNO3 saja. Tidak ada yang lain-lain, karena kebetulan pupuk di saya hanya itu ya bosku. Lah, inilah keuntungan daripada budidaya kacang panjang ini bosku. Meskipun perawatannya tidak sesuai, perawatannya minim, dia masih tetap bisa menghasilkan buah. Pertumbuhannya juga masih subur seperti ini. Untuk segi umur sekitaran 40 hari ya bos ya. 41 hari kalau saya tidak salah hitung. Nah, ini untuk luasannya banyaknya 1/4 kilo ya bos ya. 1/4 kilo saja. Satu bedengan lebar 80 saya kasih 1 baris. Nah, ini rata-rata seperti itu ya bos ya. Satu lubang tak kasih 1 patok ya bos ya. Nah, ini sekitaran 1 kiloan lebih. Nah, ini patoknya di tengah ya bos ya. Karena memang saya hemat ajir ya bos ya, hemat patok, karena memang tak ada. Jadi percobaan saya seperti itu bos. Kemudian untuk di umuran awal perdana panen seperti ini, saya mau melakukan pemotongan pucuk. Nah, seperti ini. Ini kan sudah enggak menjalar lagi di bambunya ya bos ya. Jadi sekarang ini kalau untuk saya ini saya gunting.
Tidak digunting juga tidak masalah, digunting pun tidak masalah. Karena tujuannya apa? Untuk memperbanyak buah yang ada di pangkal batang seperti ini ya bos ya. Nah ini banyak buahnya, mulai banyak buahnya ini. Biar dia fokus di pembuahan. Karena kalau kita tidak gunting ini menjalar terus menerus dan alhasil ini. Nah ini sampai ke saling menyentuh ya bos ya. Kira-kira segitu info dari saya. Jadi untuk kawan-kawan jangan ragu meskipun misalnya kita minim modal ya bos ya, tanam aja dulu, tanam dulu kacang panjang. Saran saya tanam kacang panjang karena ini salah satu tanaman yang paling ragus, yang tidak membutuhkan, bukan berarti tidak butuh nutrisi, tapi meskipun minim dia tetap masih berbuah. Contohnya ada di lahan saya ini bosku. Nah ini terima kasih, mungkin segitu dulu info dari saya. Dan ini juga tanpa mulsa, ini gulmanya mulai pada tumbuh. Nanti selanjutnya saya melakukan penyiangan menggunakan kultivator, dan penyiangan sebelumnya juga saya sudah upload di video untuk penyiangan gulmanya menggunakan kultivator. Kira-kira segitu dulu info dari saya bosku. Untuk kawan-kawan yang mau coba-coba silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.